Hai, video kali ini akan membahas tentang penalaran deduktif. Namun sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan bahwa penalaran deduktif kali ini ada dua pokok bahasan, yaitu tentang kaidah inferensi dan bukti formal. Sebelumnya kita akan kenal dulu apa sih sebetulnya penalaran deduktif itu. Penalaran deduktif itu adalah proses yang berpangkal dari suatu himpunan pernyataan-pernyataan yang disebut sebagai premis dan berakhir dengan suatu pernyataan yang disebut dengan kesimpulan. Penalaran deduktif ini dikatakan sah atau valid jika premis-premisnya bernilai benar. Dengan penalaran deduktif ini akan menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Penalaran deduktif yang sah inilah yang disebut dengan kaidah inferensi. Sebelumnya kita akan kenal dulu tentang apa itu premis. Premis itu adalah pernyataan yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan yang dianggap benar atau yang tidak diketahui nilai kebenarannya. Sedangkan argumen itu isinya tidak hanya premis, berisi premis, juga berisi kesimpulan atau konklusi, ini yang ditarik dengan aturan yang benar atau valid. Argumen dikatakan valid jika setiap premis yang digunakan bernilai benar dan kesimpulannya juga benar. Kaidah inferensi suatu penalaran deduktif, ini misalkan kita punya himpunan premis-premis dari P1 sampai Pn dan kesimpulannya kita sajikan dengan Hi, maka premis-premis itu dapat dibentuk dalam skema di ini. Premis 1, P1 dan seterusnya sampai kesimpulannya Hi, maka kita bisa tulis implikasinya, yaitu kita konjungsikan semua premis-premis yang ada. Jadi kita punya P1 dan P2 dan seterusnya sampai Pn, maka Hi-nya kesimpulan. Ada 11 kaidah inferensi. Itu yang pertama, modus ponen. Modus ponen ini kalau misalkan kita bentuk, kita tulis dalam bentuk implikasinya, maka premis 1 dan premis 2 maka kesimpulan. Premis 1 dan premis 2 maka kesimpulan. P dan P maka Hi, maka kesimpulannya P. Sedangkan modus tolen ini premis satunya P maka Hi, premis keduanya negasi Hi, dan seterusnya. Bedanya modus ponen dan tolen teman-teman bisa cermati di sini untuk membantu menghafalkan. Kita punya sama-sama P, maka kesimpulannya sama-sama Hi. Tapi kalau di modus tolen ini kita punya negasinya dari Hi, maka kesimpulannya juga negasinya dari P. Begitu teman-teman. Contoh kalimatnya adalah misalkan jika Tunggul berolahraga maka badannya sehat, gitu ya. Ini untuk premis yang pertama. Untuk di modus ponen, kalau ternyata Tunggul ini sering olahraga, berarti kesimpulannya badannya sehat. Namun kalau yang di modus tolen, kalau badannya tidak sehat, berarti kesimpulannya Tunggul tidak sering berolahraga. Kaidah yang ketiga yaitu kaidah konjungsi. Konjungsi teman-teman sudah bisa tahu ya. Kemudian yang kaidah keempat, simplifikasi, simple gitu ya. Berarti menghilangkan salah satu, karena dua-duanya terpenuhi maka bisa dihilangkan salah satu. Kemudian kaidah adisi, yang namanya adisi itu add, menambahkan. Kita bisa menambahkan sembarang gitu ya. Kalau misalkan kita punya P bisa ditambahkan dengan Hi, nanti dalam kasus nyatanya kita bisa menambahkan misalkan negasi P atau negasi Hi, sembarang kita bisa menambahkan, namun ingat bahwa tandanya adalah disjungsi. Yang keenam adalah kaidah ekivalensi. Ekivalensi seperti yang kita pernah tahu bahwa P implikasi gitu ya. P implikasi itu gabungan dari P dan maka Hi dan Hi maka P. Kaidah eliminasi berarti kita menghilangkan salah satunya dari P implikasi. Silogisme hipotesis, ini juga spesial. Premis 1 dan premis 2 nya seperti ini. Ciri khasnya dari silogisme hipotesis itu ininya sama teman-teman, Q-nya sama, berarti kita punya kesimpulan P maka R. Silogisme disjungtif ini seperti ini, disjungsi. Misalkan kita punya bolpen dan permen, berarti kalau bukan ballpoint ya berarti ya saya pilih permen, dan seterusnya. Ini silogisme disjungtif. Kemudian dilema konstruktif, ada juga dilema destruktif. Dilema konstruktif dan destruktif itu premis 1 dan premis 2 nya sama. Yang membedakan adalah premis ketiga, otomatis kesimpulannya juga berbeda. Untuk yang di bagian konstruktif, ini misalkan kita punya ini, premis yang ketiga adalah P
P atau R gitu ya, maka kesimpulannya adalah Hi atau S. Sedangkan dilema destruktif, ini kita punya negasi Hi atau negasi S, kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Begitu teman-teman untuk penjelasan kaidah inferensi. Untuk contohnya bisa ditonton dalam video selanjutnya. Terima kasih.